Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang arah kiblat, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang tata koordinat bumi, tentang garis lintang dan garis bujur. Yang mana nanti garis lintang dan garis bujur ini sangat penting dalam penentuan atau pengukuran arah kiblat itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan arah kiblat, pengantarnya yang pertama yaitu arah kiblat itu merupakan syarat sehingga suatu sholat seseorang itu sah. Dasar hukumnya sebagaimana suatu hadis ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasannya idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a, maka fa asbighil wudu'a tsumma istaqbil qiblata wa kabbir Bila hendak sholat maka sempurnakanlah wudhu, menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah. Dari sini sebetulnya ya, sebagaimana kita ketahui juga dalam fikih ibadah, di mana kita kenal bahwasannya menghadap kiblat, menyempurnakan wudhu itu merupakan syarat sahnya sholat. Di mana di sini sikotnya sikot amr, di mana kita tahulah dalam usul fikih bahwasannya sikot amr menyatakan perintah, di mana perintah ini nanti menunjukkan bahwasannya adanya suatu kewajiban untuk menghadap kiblat, menyempurnakan wudhu sebelum sholat. Suatu yang mana itu tidak akan sempurna, malayutimu al wajib illa biha ya. Gimana itu ya kaidahnya ya? Saya kok kelupaan. Pada intinya kalau ada sesuatu yang menjadi perantara atau wasilah dari perkara yang wajib, maka perantara itu juga menjadi wajib. Jadi wudhu menghadap kiblat itu merupakan perantara dari perkara yang wajib, yaitu sholat. Maka dia juga menjadi wajib ketika dilaksanakan dalam sholat. Seperti itu. Jadi pada intinya dia merupakan syarat sahnya sholat. Karena ini merupakan syarat sahnya sholat, maka pengertian atau penentuan tentang arah kiblat itu sendiri juga menjadi sangat penting. Sejarah perkembangannya yang pertama di zaman Rasulullah, arah kiblat saat sudah ditetapkan menghadap arah kepada Ka'bah di Masjidil Haram, belum terjadi permasalahan perihal arah kiblat. Selain itu, ilmu pengetahuan yang berkembang terkait arah kiblat masih bersifat pendekatan dan juga ijtihad. Jadi dulu waktu arah kiblat itu di zaman Rasul, itu kan kita ketahui bahwasannya arah kiblat itu berdasarkan, walaupun terjadi perpindahan dari dari Palestina atau Masjidil Aqsa, Yerusalem menuju ke Baitul Maqdis menuju fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram kan gitu, menuju ke Mekah atau Ka'bah. Dari sini pada saat arah kiblat itu berada di Ka'bah itu belum terjadi permasalahan. Kenapa belum terjadi permasalahan? Karena kita ketahui penyebaran Islam pun itu masih berada di sekitar Makkah. Sehingga ketika seseorang pengen menghadap Ka'bah itu masih sangat mudah. Berdasarkan ijtihad, takdiron atau pengira-ngiraan itu masih sangat mudah. Jadi berdasarkan ijtihad dan juga pendekatan saja. Seiring perkembangan persebaran agama Islam serta ilmu tentang koordinat bumi berakibat pada tuntutan penentuan arah kiblat yang lebih akurat. Jadi kalau misalnya Islam sudah menyebar sampai ke Indonesia, ke Inggris, ke Eropa, ke Afrika, itu nanti menyebabkan bahwasannya ini berarti perlu ada ilmu yang lain. Karena kalau kita berbasis pada ilmu takdiron atau pengira-ngira ya, ilmu kira-kira saja, kalau kira-kira saya sepertinya di sana, itu nanti akan terjadi penyimpangan yang cukup besar. Maka ilmu falak di sini berperan ketika seseorang berada di luar Masjidil Haram lalu pengen menghadap kiblat itu nanti seperti apa. Walaupun kalau misalnya seseorang dalam perjalanan lalu dia mengira-ngira kira-kira Masjidil Haram Makkah itu ada di sana, saya kira-kira di sini, saya sholat di sini, itu ya nggak apa-apa. Cuman ini nanti akan bermasalah ketika nanti seseorang itu berada di kampung lalu dia pengen bangun masjid misalnya. Yang namanya masjid itu kan dipakai dalam waktu yang sangat lama. Kalau misalnya kok terjadi kesalahan, maka akan terjadi kesalahan dalam waktu yang lama. Walaupun kalau misalnya dalam kondisi darurat itu kan ditoleransi. Ketidaktahuan itu kan ditoleransi. Tapi kalau ketidaktahuan kok berlangsung selama waktu yang lama, apakah itu ditoleransi? Itu kan enggak juga. Jadi nanti pun ada permasalahan. Bagaimana kalau ada sudah masjid yang terbangun,
masjidnya itu sudah diketahui ternyata dia menyimpang. Dia menghadapnya itu ke barat bukan ke Ka'bah misalnya. Apakah harus dirubah kiblatnya? Nah, itu ada masalah nanti. Lalu kalau ingin bangun masjid apakah harus benar-benar persis menuju ke Ka'bah? Kalau melenceng 1 derajat aja itu bagaimana? Nanti itu juga secara fikih ada masalahnya sendiri. Tapi di sini kita tidak membahas mengenai itu. Tidak membahas secara fikihnya. Kalau secara fikih nanti saya serahkan kepada yang lebih berkompeten. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan arah kiblat yang akurat dari suatu tempat dengan menggunakan beberapa peralatan yang ada di sekitar kita maupun peralatan yang canggih kalau misalnya dimungkinkan. Seiring perkembangan zaman, perkembangan instrumen penentuan arah kiblat itu pun juga mengalami perkembangan. Yang pertama dulu penentuan arah kiblat itu menggunakan mata angin kemiringan arah kiblat yang dikira-kirakan. Jadi kalau zaman dulu itu tahu di sini utara, di sana barat, selatan, timur, berarti yang namanya kiblat itu di sana. Dulu di zaman waktu awal-awal kan gitu. Bahkan di zaman dulu waktu Indonesia awal-awal belum ada ilmu pengetahuan yang cukup tinggi, ilmu falak belum begitu dikenal, di Indonesia pun seperti itu. Bahkan kalau kita masih ingat ya sejarahnya, masjid-masjid yang dibangun Pak Harto dulu sebagai suatu proyek namanya masjid apa saya lupa. Di mana masjid itu masjid Pancasila atau apa ya, saya kurang saya lupa. Yang jelas dulu saat itu Presiden Soeharto itu pernah membuat suatu proyek untuk membuat masjid-masjid di tanah air. Yang aneh adalah masjidnya itu nggak menghadap ke arah kiblat secara falak, secara astronomis, tapi justru menghadap ke arah barat. Karena dulu kita kenal atau ada suatu mainstream di tanah Jawa yang namanya kiblat itu ngulon. Kiblat itu menuju arah barat. Nah, itu semacam kayak arah kiblat yang pada awal-awal itu memang seperti itu, hanya berdasarkan pada mata angin. Padahal kalau kita secara astronomis ya, yang namanya arah kiblat itu sebetulnya lebih dekat ke arah utara daripada ke arah barat. Kalau kita berbicara Pulau Jawa. Kalau kita berbicara Pulau Jawa, arah kiblat itu justru lebih dekat kepada arah utara daripada arah barat. Itu yang harus digarisbawahi. Nanti kita akan bisa membuktikan kalau sudah melakukan praktik penghitungannya. Lalu perkembangan zaman muncul falak konvensional ya. Ada yang namanya tongkat istiwa. Tongkat istiwa itu diberdirikan lurus di atas tanah untuk mengetahui arah utara dan selatan, mengetahui arah barat dan timur sehingga nanti bisa dikira-kirakan oh berarti kiblat itu ada di sana seperti itu. Lalu berkembang lagi ada yang namanya rubuk mujayab. Mujayab itu kalau Anda mungkin masih bisa menemukan masjid-masjid di zaman dulu, di mana di depan masjid itu ada semacam 1/4 lingkaran yang ada paku di sana. Semacam kayak tugu gitu ya. Tugu kecil di depan masjid yang berbentuk 1/4 lingkaran. Itu adalah rubuk mujayab. Di mana rubuk mujayab itu juga bisa digunakan sebagai penentuan arah kiblat, penentuan waktu sholat dan macam-macam. Ya. Lalu ada yang namanya kompas. Di zaman yang lebih modern lagi pakai kompas, magnet bumi. Magnet bumi sekarang di HP udah ada, di mana-mana udah ada ya, pakai kompas biasa juga ada, HP juga bisa. Itu kompas. Walaupun kompas ini juga memiliki kelemahan karena kompas ini dia nanti bergesernya itu bergantung dengan kondisi magnet dari lingkungan. Jadi suatu tempat yang kondisi magnetnya kurang baik itu nanti pergeserannya akan sangat besar. Jadi kompas itu sebetulnya bisa tapi dia tingkat kesalahannya sangat tinggi. Lalu yang paling canggih menurut saya itu adalah teodolit. Jadi kalau pengen melakukan arah kiblat yang paling akurat pakailah teodolit. Kalau Anda misalnya sebagai seorang pemuka agama yang diminta untuk menentukan arah kiblat karena sedang ingin bangun masjid misalnya. Kalau saran saya nanti pakai teodolit. Pakai teodolit dalam penentuan arah kiblat karena ini yang sangat akurat. Kalau kompas itu belum tentu akurat. Bahkan kalau menurut saya daripada pakai kompas, pakai aja tongkat istiwa. Tongkat istiwa nanti sehingga tahu arah utara, selatan, barat, timur, lalu nanti ditentukan derajatnya pakai busur derajat, itu lebih akurat daripada pakai kompas. Lalu yang paling canggih saat ini ada GPS dan juga satelit. Sebagaimana kita tahu kalau tadi pakai Google Map ya, Google Map itu kan dia sudah ada arah utara, selatan, itu namanya GPS.
pakai GPS ini juga bisa untuk mengukur suatu tempat itu nanti sudah menghadap langsung ke Ka'bah atau tidak. Nanti kalau misalnya waktunya cukup, kita nanti bisa praktik ini ya. Praktik bagaimana menentukan arah kiblat dengan menggunakan GPS. Oke. Lalu yang selanjutnya tentang teodolit. Jadi teodolit itu seperti ini ya. Jadi teodolit itu alat-alat yang diberdirikan. Biasanya alat-alat ini digunakan untuk mengukur ketinggian. Ketinggian suatu gedung, suatu tempat, mengukur rata tanah dan macam-macam. Tapi dalam perkembangannya teodolit ini dapat digunakan untuk ngeker bahasanya. Untuk ngeker suatu tempat itu nanti menghadap ke arah mana, persisnya kemana, arah kiblatnya di mana. Teodolit. Lalu ada kompas arah kiblat ya. Pakai kompas arah kiblat. Lalu ada juga secara perkembangan metode penentuan arah kiblat itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah metode takribi, metode pendekatan, metode takdiron kalau bahasa kita ya, takdiron ngiro-ngiro. Metode pendekatan takribi dilakukan dengan perkiraan arah mata angin dan juga kemiringan arah kiblat. Jadi metode yang paling konvensional dapat kita praktikkan sehari-hari. Kalau ingin mencari takribi di rumah ini bisa, macam-macam ini paling mudah dilakukan. Lalu ada yang namanya perhitungan sebenarnya atau tahqiqi. Dilakukan dengan mencari arah mata angin menggunakan peralatan yang diperlukan seperti kompas, tongkat istiwa, dan bayang-bayang matahari GPS. Setelah itu ditentukan sudut kemiringan arah kiblatnya. Jadi ini metode tahqiqi dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih. Dengan komputer, dengan perhitungan secara matematis, Microsoft Excel atau perhitungan lainnya. Lalu nanti arah utara selatannya menggunakan GPS, teodolit, dan macam-macam. Jadi ada takribi, ada tahqiqi. Ada yang secara pendekatan, ada yang sebenarnya. Dan ini pun tergantung dari Anda. Kan yang namanya kaidah itu kan juga macam-macam. Idza dokol amru itasaat kan gitu. Wa idza itasa'al amru dokot kan gitu. Itu kan dua kaidah yang bisa kita pakai untuk memilih mana yang pengen kita pakai. Apakah metode takribi atau metode tahqiqi. Kalau misalnya kondisinya memang dalam kondisi yang memang kita hanya pengen sholat biasa, pakai takribi itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya kondisinya luas dalam arti lapang, kita memiliki ilmunya, punya fasilitasnya, idza itasa'al amru dokot kan gitu. Maka kita cari yang paling sempit. Arti cari yang paling sempit, cari yang paling teliti. Karena kita mampu kan gitu. Tapi kalau nggak mampu ya takribi aja nggak apa-apa. Cari arah mata angin, dikira-kira kiblatnya di sana, itu nggak apa-apa. Oke, itu adalah metode takribi dan juga metode tahqiqi. Yang selanjutnya adalah penentuan arah utara sejati. Jadi yang perlu digarisbawahi gini. Arah utara magnet itu berbeda dengan arah utara sejati. Jadi kalau kita pakai kompas itu sebetulnya kompas itu nggak menunjuk kepada arah utara sebenarnya. Tapi dia menunjuk kepada arah utara magnet, bukan arah utara sejati. Arah utara yang ditunjukkan oleh kompas bukanlah arah utara sejati. Dengan kata lain, sumbu rotasi bumi tidak berhimpit dengan sumbu geografis bola bumi yang digunakan sebagai dasar pembuatan peta dunia. Jadi kalau kita gambarkan, kalau peta dunia itu pakai yang ini. Peta dunia utara, selatan, lalu garis koordinat, lintang, bujur. Itu utara selatannya itu pakai ini. Sedangkan magnetnya itu pakai ini, utara selatannya. Jadi kalau seseorang pengen mencari utara selatan dalam perhitungan arah kiblat itu dia harus pakai yang ini, bukan yang magnet. Maka dari itu kalau pakai magnet itu sebetulnya kurang pas karena dia ada sedikit pergeseran antara utara yang sebenarnya dengan utara yang arah kompas. Karena bumi itu muternya miring, bukan lurus. Muternya berdasarkan magnet, bukan berdasarkan peta. Padahal kalau kita berbicara mengenai arah kiblat nanti kita mengacu pada peta, mengacu pada koordinat, mengacu pada lintang, pada bujur yang sudah kita hitung. Di mana lintang dan bujur itu berdasarkan utara yang sejati atau utara peta, utara atlas, bukan utara magnet. Ya. Nah, lalu nanti ada yang namanya perhitungan sudut arah kiblat. Perhitungan sudut arah kiblat itu dilakukan berdasarkan konsep trigonometris segitiga bola. Di mana segitiga bola yang terbentuk dari 3 titik yaitu kutub utara Ka'bah dan juga tempat yang pengen kita cari arah kiblatnya. Dari perhitungan akan dihasilkan kemiringan arah kiblat yang merupakan sudut dari arah utara sejati menuju arah kiblat.
Jadi nanti hasilnya itu akan didapatkan sudut dari arah utara sejati menuju arah kiblat. Ilustrasinya seperti ini. Ini bola bumi. C ini adalah kutub utara. Bawah sini itu kutub selatan. Berarti ini di sini itu garis ekuator atau garis khatulistiwa. Ya, ini garis ekuator atau khatulistiwa. Lalu Indonesia ada di sini. Ini peta Indonesia ya. Nah, ini Indonesia. Ini Pulau Jawa di sini, Pulau Jawa. Pulau Jawa, Indonesia, Kalimantan, lalu ada Sumatera, Papua di sini, Sulawesi. Ini Pulau Jawa. Titik B ini ada di Pulau Jawa Indonesia. Titik C ada di kutub utara. Dan bukan kutub utara, maaf. Ini utara sejati. Titik C ini adalah kutub utara sejati, bukan utara magnet. Karena tadi yang kita bahas ya, utara magnet kompas itu nggak mengarah ke sini. Dia mengarah ke samping. Mengarah tidak lurus ke sini. Maka nanti kalau kita pakai kompas itu harus dikalibrasi. Harus dimencengkan. Kenapa? Karena yang ditunjuk oleh kompas itu bukan utara yang sebenarnya. Tapi yang jelas gini. Yang jelas kita bisa berbicara bahwasannya utara inilah nanti yang akan menjadi patokan seseorang itu memakai perhitungannya. Jadi utara sejati inilah yang dipakai dalam perhitungan arah kiblat, bukan utara kompas. Yang diperlukan dalam menghitung atau menentukan arah kiblat itu adalah 3 titik. Yang pertama adalah titik utara di kutub utara, yang di sini pakai C. A-nya itu adalah Ka'bah. Di sini adalah Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram itu ada di atas garis khatulistiwa. Dia ada di 21 sekian derajat lintang utara, 21 atau 22 saya lupa. Yang jelas dia ada di atasnya garis khatulistiwa. Kalau Pulau Jawa itu ada di bawahnya khatulistiwa. Jadi ini adalah Mekah, Ka'bah, Pulau Jawa, kutub utara. Nanti dalam perhitungan segitiga bola nanti akan didapatkan sudut arah kiblat. Sudut arah kiblat itu sudut ini, sudut B. Sudut B inilah nanti yang disebut sebagai sudut arah kiblat. Di mana sudut arah kiblat ini sehingga ketika seseorang tahu arah utara, dia tahu oh berarti dari utara misalnya 65 derajat. 65 derajat dari arah utara pakai busur itu ya. Pakai busur. Jadi 65 derajat dari arah utara ditarik, dikasih garis. Oh berarti ini adalah garis yang menuju Ka'bah. Jadi apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencari arah kiblat? Yang pertama dia harus tahu arah utara. Arah utara itu dia garisnya di mana harus tahu. Bisa memakai macam-macam. Bisa pakai tongkat istiwa, bisa pakai teodolit, bisa pakai kompas. Walaupun seperti yang saya bilang tadi, kompas itu harus dikalibrasi sehingga dia menuju ke utara sejati bukan utara magnet. Lalu setelah tahu arah utara, dia harus tahu sudut arah kiblat. Sudut B inilah yang disebut sebagai sudut arah kiblat. Sudut arah kiblat itu nanti ditarik dengan busur. Dicari dengan menggunakan busur, dihitung misalnya 65 derajat, lalu ditarik garis lurus. Nah, garis lurus itulah nanti yang menuju ke A atau Ka'bah. Jadi dalam penentuan arah kiblat itu ada 2 macam. Menentukan arah utara, yang kedua mencari sudut arah kiblat. Sudut arah kiblat inilah nanti yang akan kita praktekkan dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang akan kita praktekkan minggu depan ya, minggu setelahnya. Ini nanti kita praktik bagaimana cara menghitung sudut arah kiblat. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya istiwa a'dham. Jadi penentuan arah kiblat itu tidak selalu dengan cara seperti ini. Tidak selalu dengan menggunakan segitiga bola seperti ini. Ini namanya segitiga bola. Ada sebuah segitiga yang nempel di bola dunia. Maka disebut sebagai segitiga bola. Tapi ada yang lebih mudah yang dikenal dengan istiwa a'dham. Istiwa a'dham adalah saat matahari tepat di atas Ka'bah. Saat matahari tepat di atas Ka'bah itu disebut sebagai istiwa a'dham. Istiwa itu kan ininya lurus ya, lurus dari atas itu namanya istiwa. Istawa yastawi'u, gimana? Istawa yastawi istiwaan ya. Istiwa itu kan dia ketika suatu benda itu lurus dari bawah.
Dalam hal ini matahari. Matahari lurus ada di atas Ka'bah. Apa yang terjadi ketika ada matahari tepat di atas Ka'bah? Yang terjadi adalah semua benda lurus di belahan bumi manapun, mau di Indonesia, di Afrika, di Inggris, maka bayangannya ini akan lurus menuju Ka'bah. Bayangannya akan lurus menuju Ka'bah. Kapan ini terjadi? Ini terjadi 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun, yaitu ketika tanggal 27 atau 28 Mei jam 16.18. Ini tergantung dari kabisatnya ya. Kalau tahun 2022 kan tahun non kabisat, bukan kabisat. Kalau 2022 bukan kabisat, maka karena bukan kabisat maka dia jatuhnya itu di 28. Nanti 28 Mei akan terjadi istiwa a'dham. Karena bukan kabisat. Tapi kalau kabisat nanti di 27. Jadi ini tergantung kabisat atau enggaknya. Kalau enggak kabisat, contohnya tahun 2022 saat ini, maka istiwa a'dham terjadi nanti di tanggal 28 Mei jam 16.18. Atau tanggal 16 Juli jam 16.27. Di jam-jam itulah nanti Anda bisa mengukur arah kiblat sendiri. Kalau enggak hujannya. Kalau enggak hujan, nanti dilihat bayangan-bayangan dari benda-benda yang lurus. Misalnya bayangan dari jendela, bayangan dari tiang, bayangan dari dinding, itu kan lurus-lurus ya. Nah dari bayangan-bayangan itu nanti ditarik garis. Bisa sebagai patokan, oh berarti ini adalah arah kiblat. Jadi cara paling mudah untuk menentukan arah kiblat di rumah atau dimanapun itu adalah dengan menggunakan istiwa a'dham. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya di tanggal ini, di jam ini, itu nanti kita nggak bisa memastikan apakah matahari tertutup oleh mendung atau tidak. Karena syaratnya kan matahari tidak boleh tertutup mendung. Matahari nggak boleh tertutup mendung, lalu matahari cerah, langit cerah, ada benda yang bisa diberdirikan lurus. Dalam hal ini bisa memakai daun pintu, daun jendela, dinding, tiang, macam-macam. Atau pakai tongkat yang diberdirikan. Walaupun kalau pakai tongkat yang berdirikan nanti kurang akurat karena kita nggak akan bisa tahu tongkat yang kita berdirikan itu benar-benar lurus dari tanah atau enggak. Yang paling mudah pakai dinding aja, pakai dinding, pakai pintu, pakai tiang, itu bisa sebagai metode takribi, metode pendekatan. Sebagai pendekatan itu menuju arah kiblat atau tidak. Oke, itu secara teori seperti itu. Minggu depan akan kita praktekkan tentang bagaimana penentuan sudut B ini. Bagaimana cara menghitung sudut B, menghitung menghitung besarnya sudut arah kiblat. Sekaligus nanti kita akan mempraktekkan juga bagaimana cara untuk menentukan arah utara dengan metode yang paling mudah. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya nanti ada 2 ya, karena ini kan ada 2 materi untuk pertemuan ini. Tugas yang pertama adalah saya minta Anda untuk mencari lokasi Anda saat ini. Saya tulis tugasnya ya. Tugas 7 ilmu falak saya berikan 2 soal. Jadi tugas 7 ilmu falak yang pertama, saya minta Anda untuk menentukan koordinat lintang dan bujur lokasi Anda saat ini. Dengan menggunakan Google Map ya. Dengan menggunakan Google Map seperti yang dicontohkan tadi, silahkan Anda cari lokasi lintang dan bujur Anda saat ini. Anda saat ini berada di berapa lintang selatan atau berapa lintangnya, berapa bujurnya. Lalu setelah Anda mengetahui lintang dan bujur dari lokasi Anda jelaskan maksudnya. Kalau misalnya, saya berada di -7 derajat lintang, berarti saya berada di lintang selatan. Kalau di lintang selatan berarti saya berada di sebelah selatan dari garis khatulistiwa sebesar sekian derajat dan seterusnya. Coba Anda jelaskan dengan bahasa Anda. Misalnya saya berada di 112 bujur timur, berarti saya berada di sekitar 112 derajat dari kota Greenwich, misalnya kayak gitu. Anda jelaskan maksudnya dari koordinat yang Anda temui ya, yang Anda lakukan
di Google Map. Yang kedua, berdasarkan segitiga bola, berikan pendapat dan gambaran Anda tentang posisi kiblat dari Pulau Jawa. Jadi saya meminta Anda untuk menjelaskan, kalau misalnya kita berbicara tentang tadi ya, tentang bagaimana segitiga bola terbentuk, menurut Anda arah kiblat kalau dipandang dari Pulau Jawa itu lebih kemana? Ke arah utara kah? Ke arah barat kah? Atau bahkan kiblatnya itu ke selatan atau kemana? Kalau berdasarkan segitiga bola. Lalu menurut Anda kira-kira ada di berapa derajat? Coba Anda jelaskan sebisa Anda dulu. Karena jawabannya akan kita peroleh secara eksak, secara benar, secara pas nanti pada pertemuan selanjutnya ketika kita membicarakan atau mencari sudut arah kiblat. Yang nomor 2, silahkan Anda jelaskan menurut pendapat Anda dulu. Menurut pendapat Anda, arah kiblat berdasarkan atau dari sudut pandang Pulau Jawa itu berada di berapa derajat? Arah kiblat dari Pulau Jawa berdasarkan garis ke kutub utara. Seterusnya, coba Anda jelaskan dengan pengetahuan Anda, sebisa Anda, semaksimal Anda. Nanti jawabannya akan kita peroleh di pertemuan selanjutnya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.